Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari kelas G, beranggotakan saya sendiri Akbar Baskara dengan NIM 30447. Saya Yutu Malina dengan NIM 3450. Saya Anabel Binatani dengan NIM 3452. Saya Naufal Imam Pramudia dengan NIM 30451. Kelompok kami akan memaparkan materi mengenai tindak pidana korupsi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian korupsi. Pertama, ada pengertian secara umum, yaitu korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus dan corruption. Artinya buruk, bejat, dan juga menyimpang dari kesucian. Dalam Black Law Dictionary di modul tindak pidana korupsi KPK, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Atau dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan dipenuhi kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Lalu ada pengertian menurut undang-undang, yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu ada pengertian menurut ahli, yaitu pengertian korupsi menurut Herbert Edelhurst, yang diistilahkan dengan kejahatan kerah putih atau white collar crimes. Korupsi adalah suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal di mana dilakukan secara fisik dengan akal bulus atau terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran atau pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis atau keuntungan pribadi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal dalam UU nomor 31 tahun 1999, Jungto UU nomor 20 tahun 2001, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ada kerugian keuangan negara. Yang kedua, ada suap menyuap. Yang ketiga, ada penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, ada pemerasan. Kelima, ada perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Ketujuh, gratifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi bukanlah peristiwa yang bisa berdiri sendiri. Terdapat berbagai macam penyebab yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Faktor-faktor penyebabnya bisa berasal dari internal pelaku-pelaku korupsi, juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Menurut SH Alatas, korupsi disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini. Pertama, ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi. Dua, kelemahan pengajaran agama dan etika. Tiga, kolonialisme. Empat, kurangnya pendidikan. Lima, kemiskinan. Enam, tiadanya hukuman yang keras. Tujuh, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. 8. Struktur pemerintahan. 9. Keadaan masyarakat. Dan 10. Perubahan radikal. Penyebab terjadinya korupsi di Indonesia banyak sekali terjadi karena suatu anggapan bahwa kekayaan didapatkan, maka orang tersebut dapat dikatakan sukses. Maka dari itu, orang-orang akan berusaha untuk melakukan segala cara untuk mendapatkan kekayaan tersebut, bahkan dengan cara korupsi yang merugikan masyarakat dan negara. Materi berikutnya akan dilanjuti oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke proses penanganan tindak pidana korupsi. Proses penanganan tindak korupsi memiliki beberapa tahap. Yang pertama itu penyelidikan, dilanjut oleh penyidikan, tahap ketiga penuntutan, dan yang terakhir adalah pengadilan. Dalam tahap penyelidikan ini merupakan serangkaian tahapan atau kegiatan guna untuk mencari dan menemukan apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana. Kewenangannya dimiliki oleh kejaksaan, kepolisian, serta KPK. Sedangkan yang tahap kedua, setelah menemukan bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana, maka akan dilakukan penyidikan. Penyidikan ini untuk menemukan dan mencari bukti, yang bukti ini nanti harus menemukan siapakah tersangkanya. Kewenangannya dilakukan oleh kejaksaan, kepolisian, KPK. Tahap ketiga merupakan tahap penuntutan. Dalam tahap penuntutan ini, berkas yang ada di penyidikan dibawa kepada penuntut umum. Penuntut umum nanti menentukan apakah berkas tersebut bisa dilimpahkan ke pengadilan. Kewenangannya dilakukan oleh kejaksaan serta KPK. Lalu yang terakhir, pengadilan. Pengadilan merupakan proses untuk memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengadilan khusus, yaitu pengadilan tindak pidana korupsi.
Selanjutnya ada 3 contoh kasus korupsi di Indonesia. Yang pertama dari PT Asrabi, yang kedua Jiwasraya, dan yang terakhir kasus BLT. Lalu, dasar hukum tindak pidana korupsi pertama kali dikeluarkan melalui UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kerap mengalami perkembangan. Awalnya dikeluarkan UU Nomor 31 Tahun 1999. Akan tetapi karena UU tersebut kurang maksimal di masyarakat, UU Nomor 20 Tahun 2001 kembali dikeluarkan dan dilanjuti dengan adanya UU Nomor 30 Tahun 2002. Sampai perkembangannya saat ini, Indonesia menggunakan UU Nomor 19 Tahun 2019 untuk mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Mungkin yang membuat kami dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.